cocok nggak? Nggak ya? Cocok nggak? Jawab dong. Nggak cocok ya. Udah, tapi senang sekali ya kita hari ini balik lagi di Momon Duty. Kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi kenapa tadi openingnya Hello Universe? Bukan saya yang akan mewakili Indonesia, tapi saya membawa hari ini ya akan mewakili Indonesia di kancah internasional, tepatnya di Meksiko sebentar lagi di bulan ini, di bulan Oktober. And please welcome ada Miss Universe Indonesia Clara Shafira. Hai Clara. Hi Regina, hi everyone. Coba Hello Universe-nya gimana? Hello Universe. Yang asli sama yang KW ya gitu ya, beda ya. Oke, Clara Shafira, our new Miss Universe gitu ya. Indonesia, betul. Indonesia yang akan aku aminin dong Miss Universe. Boleh banget dong. Oke, jadi Clara Shafira, kamu asli orang mana sih? Aku sebenarnya blasteran Indonesia, jadi Makassar and German. Oke, Makassar and German. Yes. Dari lahir namanya emang udah Clara Shafira? Clara Shafira Krebs, yes. Clara Shafira Krebs. Oh my god, interesting. Thank you for coming ya. Thank you so much for having me. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol di sini, karena kita mungkin banyak yang penasaran dan pengen kenalan dan pengen tahu sama our new Miss Universe Indonesia gitu kan. Karena sepertinya wajah ini tuh wajah baru di pageant Indonesia gitu, betul nggak? Bisa dibilang sih very fresh face. Very fresh face gitu. Yeah. Ini pageant pertama Clara. Betul banget. So prior to this, let's say 2 months ago, aku memang gak ada any pengalaman sama pageant ya. So mungkin ya emang ini takdir ya. Gak ada pengalaman, baru join terus langsung jadi the winner ya. Emang Betul. udah takdir, bener ya, kata takdir. I believe so. Iya, oke. Kamu adalah blasteran Indonesia Jerman. Indonesianya Makassar. Yes. Tapi kamu besar dan lahir di Indonesia atau? Jadi aku lahirnya sebenarnya di Indonesia, tapi waktu masih kecil I moved to Australia, Thailand, Germany, and sekarang sejak pandemic udah balik lagi ke Indonesia. Oh, oke. Berarti kamu tuh udah kemana-mana gitu ya. Tapi lahir di mana tadi, Clara? Di Tangerang sebenarnya. Oh, lahirnya di Tangerang, justru di suburban ya. Lahirnya, kamu anak Tangerang ya. Saya anak Tangsel, deket lah gitu. Oke. Kamu lahirnya di Tangerang, terus abis itu kamu baru kemana-mana ke luar negeri gitu ya. Sampai terakhirnya di Jerman, baru balik ke Indonesia lagi. Itu waktu itu ikut orang tua gitu ya? Betul. Oke. Terus akhirnya kamu ke Indonesia lagi kenapa? Sebenarnya I just graduated from high school and I was visiting my family. Jadi kakek nenek memang masih tinggal di Indonesia ya. So I visited them and then it happened worldwide. The pandemic happened, lockdown. Jadi akhirnya aku nggak bisa balik ke Jerman. And in the end aku apply kuliah di Indonesia, membangun karir di bidang modeling and membangun bisnis juga di Indonesia. So until now I'm still here and I think I made the right choice. Ini right choice. Kenapa menurut kamu ini adalah the right choice? Karena I just had faith. If I believe in myself, all doors will open, and in the end, doors untuk Miss Universe ini pageant world open for me as well. Oke. Ini menarik ya, yang tadi kamu bilang kamu karena pandemik gitu ya, kamu lockdown, akhirnya kamu di Indonesia gitu kan. Terus waktu kamu di Indonesia baru kamu memutuskan untuk menjadi WNI gitu ya. Betul banget. Betul sekali gitu kan. Waktu itu kamu di Indonesia sama siapa? So I was in Indonesia with my mom. Jadi sekarang aku memang living here with my mom, my dad dan my sister masih di Jerman gitu. Dan around last year karena akhirnya aku jadi umur 21, aku harus memilih antara German or Indonesian passport. And aku finally made the choice untuk memilih WNI. Kenapa mau jadi WNI? I just feel like everyone asks me that. Dan aku pokoknya I just believe that this is where I'm supposed to be. I already built a career here. I have my friends here, my family's here, and I would never want to give that up. Jadi I believe my future will be here as well. Oke. Tapi kamu seberapa sih kamu mencintai Indonesia ini kalau dari apa ya? Mungkin kan kamu udah traveling, udah around the world lah kemana-mana, terus sampai akhirnya ke Indonesia, terus walaupun awalnya kekunci nih di sini gitu, tapi at the end jadi WNI gitu kan, setelah menjalani di Indonesia, apa yang paling kamu cintai dari Indonesia? I would say first of all the people. Menurut aku sih orang Indonesia itu ramah banget ya. So even di negara lain seperti Germany, Thailand, wherever,
orang tuh udah tahu Indonesians, because I set a good example, are very friendly, very Yeah. welcoming, we're very caring. So the people Okay. here are amazing. I feel very comfortable. I feel at home. And then of course there's the Hmm. food. Pokoknya di Oke. Jerman pun aku bikin kayak martabak sendiri, Oh mie goreng, iya. nasi goreng. Aku stok Indomie banyak banget pokoknya. Kamu So tahu awalnya tahu-tahu makanan yeah. Indonesia itu dari mana? Apakah emang mama kamu kah yang Yeah. mengenalkan atau Yeah, gimana? yeah. She does cook there, yeah. So we Okay. still made food there in Germany. Dan sebenarnya ada komunitas orang Indonesia juga gitu dari embassy. So yeah, we would cook, we would bond together sebagai orang Indonesia ya. And going back here during the pandemic, ya aku senang aja bisa enjoy the culture once again. Jadi aku cuma dengar Indonesian music. I traveled around yeah. Indonesia. Yeah, so it was really lovely. Jadi Yeah. kamu mendengarkan Indonesian music untuk belajar bahasa Indonesia. Betul banget. Jadi aku Wow. memang ya memaksakan diri untuk belajar bahasa Indonesia by watching movies, sinetron, listening to Indonesian music, Okay. menghadiri event Indonesia gitu. And yeah, I would say that's the biggest step to learning the language. Berapa tahun kamu belajar bahasa Indonesia sampai akhirnya kamu Yeah. bisa dan ngerti orang ngomong apa gitu? Secara fasih mungkin sekarang ya sejak pandemik ya berarti 4 tahunan ya, 4-5 Oh, tahun. 4 tahun ya Yes, belajar yeah, bahasa Indonesia yeah, ya. Wow. yeah. Tadi kan kamu bilang kamu mendengarkan lagu-lagu Indonesia, Yeah. film gitu. Yeah. Waktu lagi belajar bahasa Indonesia atau lagu Indonesia favorit kamu apa? Aduh, Atau musisi favoritnya dari Indonesia? funny enough, this is ya mungkin memang takdir ya. I really like Dewa 19. Oke. So I would say that's my deep dark secret. I love Indonesian music yang apa namanya jadul, yang memang sudah iya, lama iya, iya, gitu iya. dibanding yang modern pop gitu. So I love the classics, and by chance I got to star in a music video for Ari Lasso. Oh. So yeah, it was very cool. I hope I can participate in more music videos di masa depan. Gitu. Oke, Yeah. jadi waktu ke Ari Lasso itu kapan? Kita syuting videonya I think around 2-3 years ago during pandemic actually. Jadi kamu jadi model video Yes, klipnya. betul, betul. Oh, untuk lagu apa? Mungkin aku cek lagi nanti Oh, ya biar oke. ya. It's been a while, it's been a while. Menarik. Yeah, Jadi kamu jadi model video klipnya. Yes, yeah. Kamu suka Dewa 19 terus jodoh nggak kemana, Yeah. akhirnya kamu jadi model video Yes. klipnya. Tapi lagu favoritnya dari Dewa 19 yang paling kamu suka apa? Yang dulu kamu ulang-ulang terus, atau kalau nggak mungkin kadang lupa judul ya Yeah, kita ya, yeah. iramanya yang kayak Wah, gimana? jangan dong. Aduh, Ini aku jebakan fales, nyanyi jangan. maksudnya. Iya, jangan, Oke. jangan ya. Oh, berarti kamu dengerin Dewa 19. Yeah. Kalau film nonton film Indonesia. Kalau film ya of course, I think bahkan kayak Habibie dan Ainun itu kayak di Germany pun people know it because it was actually shot in Germany, right, di Aachen gitu. Jadi I have a lot of friends there as well, and that's what I mean by Indonesian community itu branch out kemana aja di dunia. Oke, Gitu. Yeah. interesting ya. Yeah. Jadi kamu seniat itu buat belajar bahasa Indonesia dengan mendengarkan musiknya, filmnya. Terus jadi makanan favorit Indonesia kamu apa sih tadi? Aku suka sup. Oh, suka Yeah, sup. it's so random. Tapi sup itu sup Indonesia kayak emang pokoknya khas banget. Jadi kayak rawon, soto Makassar, pokoknya enak banget pun bakso. Kamu suka yang Yeah. berkuah Yes, gitu karena ya. itu kayak pelukan gitu loh, yang anget-anget. gitu. Iya. Tuh sukanya pelukan ya, Iya. Clara. Yang anget-anget. Sukanya supnya pakai micin apa enggak loh? Jangan dong, harus agak sehat. Kan beauty pageant Miss Universe Indonesia. Oke, sama ya, kita emang lebih suka, biasanya emang kalau cewek itu lebih suka yang gurih-gurih gitu, yang Yes, yeah, berkuah. So yeah. berarti kamu suka yang kayak bakso gitu-gitu suka Yeah, of juga? course, yeah. Oh, menarik ya, jadi ini Indonesia banget ya sebenarnya, mukanya aja bule gitu ya kamu ya. I always tell people jiwa aku sebenarnya ya Indonesia 100% gitu. Humor aku pun sekarang udah jadi Indonesian. Oh iya. Yeah. Jadi kamu humornya Indonesia tuh yang kayak apa? Yang kocak, yang sorry, may I say receh ya Iya, namanya. oke. Yang TikTok lah gitu. Oke, yang ya. hal-hal nggak penting menurut kamu receh tapi ketawa gitu ya. Iya. Oke, menarik. Oke, kita akan moving on ngebahas soal Miss Universe-nya Sure. nih, Clara. Jadi ini kan pageant pertama kamu dan kamu langsung menang menjadi winner gitu Yeah. dan akan mewakili Indonesia. Pernah nyangka nggak? To be honest, I would say both yes and no. Okay. Jadi selama kompetisi, yaitu mungkin around 1 bulan. Oke. I just kept on doing my best dengan ya percayaan that I will win because I believed I had a good heart, intentions aku juga baik. I want to help others. I want to just do my best. Jadi it wasn't about the competition untuk menang, lebih ke pokoknya aku mau try my best aja sih gitu. And I believe dengan mindset itu yang memang akhirnya buat
ya aku menang. Tapi nyangka nggak akan menang? Nggak nyangka? Ah, Atau udah kayaknya gue menang nih? setengah-setengah sih, Oh, setengah-setengah, ya. tapi ada rasa yakinnya, tapi ada rasa ragunya. Iya, Ragunya iya. mungkin karena ngelihat kontestan lain juga gitu ya. Sure. Mungkin memang bisa dibilang I wasn't the number one favorite or memang yang namanya hot pick ya dalam dunia pageant. Aku memang lebih ke dark horse-nya gitu. Oke. But I had faith in myself. I always believe that kalau aku kasih yang terbaik pasti hasilnya juga yang terbaik. Iya, setuju. Berarti ini kamu berusaha keras gitu kan pasti ya untuk mewakili Indonesia, untuk menang di Miss Universe Indonesia dan mewakili Indonesia nanti ke Miss Universe. Ini kan waktunya pendek ya sebetulnya ya. Aku baru tahu tadi ngobrol-ngobrol sama kamu ternyata finalnya itu adalah Miss Universe-nya itu adalah bulan Oktober ini juga gitu ya. Sebenarnya finalnya 16 November. Ya, sebulan depan sebenarnya. Jadi tapi Oktober kamu udah ke Meksiko Oktober untuk udah karantina terbang. dan lain-lain Betul, gitu ya. karena karantinanya 2 minggu. Oh wow, 2 minggu. Terus apa yang kamu persiapkan untuk? Sekarang sih yang paling penting itu lebih ke stage presence dan catwalk. Karena once again, this is all quite new for me ya. Jadi dunia pageant yang memang harus pede, yang harus vavavoom, yaitu baru aku belajar sekarang. Gitu. Kamu sebelumnya nggak vavavoom gitu ya? Mungkin mindsetnya vavavoom, tapi sekarang lebih ke ya body posture dan lain-lain gitu. Biar jadi beauty queen banget gitu ya. Queen itu ya nggak cuma mindset tapi harus dari our behavior juga ya gitu. Oke, interesting. Jadi kamu latihan berapa kali seminggu sekarang? Actually almost every single day. Jadi every day ada coaching session, whether it be public speaking atau pokoknya kayak personality building atau catwalk, stage presence, expressions. Pokoknya semuanya udah satu paket dari pagi sampai malam full schedule. Wow. Ya, hari ini pun ada 5 activities, 5 atau 6 events. Wow. Tapi masih tetap menyempatkan ke sini. Of course for you, Clara. Oke. Dengan semua latihan ini gitu ya, nanti apa yang akan kamu bawa ke Miss Universe? Budaya Indonesia apa yang kira-kira akan pengen nih kamu kenalin ke sister universe di sana gitu? Definitely I would say yang sesuatu yang we're working on right now itu untuk memperkenalkan or explain more tentang budaya, tradition atau heritage. So the world knows a lot about tourist destinations di Indonesia. Itu banyak ya, Bali, Raja Ampat, pokoknya udah banyak. Dan yang sekarang kita mau prioritize itu lebih ke heritage dengan ya masyarakat atau culture yang mungkin not so well known worldwide. So we're currently planning and going to film this for the official Miss Universe nanti di Mexico untuk tayang on the big screen. And I'm so excited to do this. Wow, jadi kita akan bisa tahu ini kapan kira-kira? Kalau yang special plan ini, kayaknya nanti pas di Mexico sih, jadi bulan baru depan. Di Mexico, Tapi we have a lot of other advocacy planning, so my advocacy on mental health awareness. Kita ada beberapa project dengan yayasan atau other schools that we're working on right now. And itu tentu bakal kita posting bulan ini in October. Oke, di Oktober ini. Tadi jadi berarti advokasi yang kamu akan bawa ke sana adalah mental health ya? Betul. Kenapa jadi pilih mental health? I think that mental health is just very important nowadays dengan modern generation ya, dengan munculnya ya social media platforms. It's so important, especially for women, untuk prioritize mental health. Karena di Indonesia pun masih ada stigma atau tabu ya. Soal mental health ini dibicarakan. Jadi kamu pengen lebih orang menganggap ini memang ya kalau perlu diobroli atau perlu diomongi gitu ya, emang orang-orang harus lebih aware begitu ya sama mental health. Kenapa kamu akhirnya mengambil tema mental health untuk advokasi kamu? Apakah berdasarkan pengalaman atau cerita atau apa gitu? Menurut aku sih, I feel a lot of the girls di Miss Universe ini memilih advocacy based on experience ya. And for me, I actually went through mental health issues, I would say. Jadi yang tadi aku udah jelasin, aku sering pindah, aku sering harus build life from scratch lagi. Ya itu berat sih untuk a girl of young age ya, jadi masih ya anak-anak udah harus deal with a lot of that pressure keep up with school, with friends, with building a new life. And I think that was a root cause for my mental health dropping. Dan saat itu I didn't understand why it's important to focus on mental health, to put myself first, to teach self-love affirmations. Dan sekarang sih I can proudly say that my mindset itu pokoknya udah kuat banget. And I hope to teach girls what I learned myself,
to teach them how to be empowered, to be strong, to be independent. Aku udah ada banyak podcast, talk shows, udah ada platform, our safe space yang aku bangun juga for this advocacy. And I hope to use this all to truly help women in Indonesia or on a global scale. Oh, jadi ini based on your experience gitu ya, akhirnya kamu jadikan advokasi supaya orang lebih aware dan lebih tidak malu gitu ya untuk membicarakan mental health, karena kan biasanya stigmanya kalau ngomongin mental health kenapa nih, ada apa gitu ya. Especially because I experienced bullying juga kan as an outsider gitu. Jadi orang tuh ya mungkin weren't that accepting of a foreigner di luar negeri ya. And itu lumayan berat sih. So I would say that after experiencing all of those hardships, obstacles, ya memang I think everyone in life pasti punya obstacles, so it's important untuk check up kayak how am I doing, how am I thinking, aku mentalnya sehat nggak ya, itu penting banget. Yeah. Jadi kamu pernah mengalami bully itu juga? Exactly, Kapan tuh? It was during high school, both physical and mental bullying actually. Physical? Yeah. Itu boleh di spill dikit mungkin untuk jadi apa ya, perhatian gitu ya sama yang nonton gitu kan? Yeah. Sebenarnya I would say the root cause was that I was too much of a people pleaser ya. Jadi aku orangnya baik banget. I'm a really good person. Dan kadang-kadang aku terlalu baik ke orang. So if they joke around tentang where I come from or about other aspects, ya aku biarin aja. Dan itu, in my opinion, ya nggak boleh gitu. So if I hear a woman or a girl or anyone actually, sekarang mereka nggak stand up for themselves, aku punya inisiatif to help them gitu. Because back then, I was pushed around. Kayak, for example, ya mungkin buku-buku aku kayak dilempar atau tasnya. I got tripped over. Jadi kayak all of these small things yang mungkin gak dianggap serious, itu kan kalau you experience it on a long term ya pasti berat kan gitu. Gitu sih. Berarti jadi kamu yang sekarang belajar dari kamu yang dulu yang memang harusnya kalau kita dibully kita bisa melawan ataupun juga speak up gitu ya. 100%. So I hope that with my platform juga yang our safe space ini, I can work harder on it and I can focus on it supaya orang yang memang punya masalah pribadi atau pengen konsultasi tapi takut ke psychologist, takut ke therapist, bisa consult with me as like a big sister or bisa consult with our professional psychology partner gitu. Jadi mereka ya pokoknya berani untuk speak up. Because if you don't speak up itu bisa ada dampak yang cukup ya bisa dibilang buruk ya. Kalau mau curhat ke kamu, tadi kan kamu bilang bisa curhat ke kamu as a sister gitu. Itu caranya gimana? Pasti banyak yang mau curhat ke Clara gitu ya. So I've been doing this quite a long time sih. Jadi kan aku punya brand baju ya. Kita sering ada bazar. Jadi itu kan banyak Gen Zs, a lot of young girls, they come to me, mereka kaget, wah kakak kan umurnya masih waktu itu kayak 19, 18 tahun udah punya brand baju, kok bisa? Can you tell me what to do? Can you help me what to do? Dan sampai sekarang pun if those are still following me di social media, kita masih kayak suka update each other. I check up on them like how are you doing? Gitu-gitu sih. So kalau memang ada yang pengen dapat advice, you can just DM me or you can DM the platform our safe space. Jadi kita bisa ada Q&A sharing sessions, mungkin kita bisa ada webinar how to be independent woman, how to feel empowered. I'd love to do these again because I've been doing this for the past year. So menarik ya. Jadi yang kamu lakukan ini advokasinya juga based on your experience dan kamu juga menyebarkannya untuk orang-orang nggak takut buat cerita juga, dan kamu juga ambil peran di situ untuk kalau memang ada yang mau cerita ya kamu akan ladeni juga gitu ya Clara ya. Berarti nah ini kan kamu akan ke Miss Universe gitu ya, sebentar lagi akan berangkat gitu kan. Biasanya kan kita terkenal nih kalau ngomongin soal putri-putrian gitu atau miss-missan ini yang akan berangkat abroad, itu kan pasti akan dengan segudang bawaan, segudang persiapan gitu kan dengan A to Z ya gitu. Kamu akan membawa apa saja kah? Berapa koper yang akan dibawa atau gimana? So if I'm not mistaken, kita mungkin ada around 80 outfits planned. Berapa? 80 ya, kalau nggak salah ya. Oh, so we have a professional stylist working on his best, and I just think I want to show Indonesia how amazing and how creative our designs are. Jadi rata-rata the style we're going for itu memang dari Indonesian designers. Jadi kita pengen bawa
ya Indonesia ke Mexico to the global stage gitu. Oke. Yeah. Jadi kamu akan membawa sekitar 80. 80 outfits ya, if I'm not mistaken ya. Oke, 80 outfits yang akan dibawa ke Miss Universe Yes. itu ya untuk karantina 2 minggu. Oh my god, gitu. Itu akan membutuhkan berapa koper untuk membawa 80 outfits ya. Tapi selain persiapan, tadi kan kamu ngomongin soal physically, mentally, pasti kamu juga mempersiapkan outfit dan lain-lain. Kan ini tuh menarik karena aku sempat melihat juga di final dari Miss Universe itu kan ada pertanyaan juga dari juri soal kayak setuju nggak sih? Maksudnya kan memang tidak kita pungkiri banyak sekarang beauty queen itu yang melakukan perubahan-perubahan di wajahnya ataupun di tubuhnya, katakanlah operasi plastik gitu untuk menunjang penampilannya supaya lebih percaya diri dan lain-lain gitu. Nah kalau kamu setuju nggak sama hal itu atau menurut kamu gimana? Well, personally, I've never gotten any operation done. I've never got any adjustments or alterations. And itu karena ya my own mindset aja sih. My values, ya aku nggak pengen ubah anything about myself. Pengen upgrade aja. Jadi kayak misalkan kemarin warna rambut aku gelapin karena dengerin saran dari pageant lovers gitu. Yeah. And I listen to a lot of the feedback. So when it comes to small things that I can upgrade, I follow them. But for me personally, alterations, for now, I'm good with myself. I love myself. I'm fine. Tapi kalau memang ada yang lebih kayak confident, lebih pede dengan plastic surgery, I know maybe later on for the global stage, mungkin ada beberapa cewek yang memang punya alterations. That's totally fine. Yang penting mereka pede and they feel more self-love. So I think we just need to be more accepting of this this topic here in Indonesia because yang penting the girl feels confident and she loves herself and she feels better than how she feel before. Oke, jadi ini original you ya, semuanya masih original ya. So pretty ya. Thank you. Itu originalnya loh ya, Clara ya. Oke, itu kan tadi kamu sempat nyebut soal kamu akhirnya menggelapkan warna rambut karena dengerin netizen juga ya, pageant lovers. Berarti netizen ataupun pageant lovers itu sangat berpengaruh juga buat kamu. Seberapa sering kamu bacain komentar-komentar mereka? I mean, personally, I think memang this whole community is based dari pageant lovers. If there was no pageant lovers, we would not get to how or where we are right now. We need the pageant lovers, and I'm so grateful that they give feedback often gitu. I always try to listen to their advice. Jadi mungkin ada DM atau yang komen, I listen to it sih. So I focus more on the positivity. Kalau ada constructive criticism, pasti aku dengerin, aku catat nih kayak, I consulted with my coach, aku forward message-nya bukan karena aduh takut gosip, tapi lebih ke bener juga nih ya, let's work on this gitu. Berarti kamu jujur ya, maksudnya aku ngeliat kamu tuh berarti kamu very passionate ya sekarang untuk dan karena kamu sampai mendengarkan apa yang dikomentari oleh netizen satu persatu. Nggak banyak orang, kadang kan banyak orang tuh lebih ke udah netizen terserah gitu mau ngomong apa gitu kan, kita mau menjalani aja gitu. Nah tapi kamu menjalani hidup kamu sekarang sebagai Miss Universe Indonesia pasti ada dukungan positif, pasti juga ada hatersnya gitu ya, pasti juga ada yang mungkin gak suka gitu kan karena mungkin pendukung dari kontestan lain atau pendukung dari negara lain mungkin gitu. Sekarang sudah mengalami haters itu? I think that's the risk you get when you join such a competition. Namanya competition, you can't have everyone on your side Tapi what I also believe is that dengan mental kuat that I have right now, I'm pretty, I would say, immune to the hate comments. And to be honest, sometimes what I believe is hate comments itu sebenarnya feedback atau kritik yang kalau kita filter, we just reshape it. Itu we can use it to our advantage, right? Sometimes orang itu they have opinions, namanya social media, ada freedom of speech ya. Kadang-kadang orang memang gak tahu caranya untuk filter or express it properly itu aja sih. So what they're saying, it's not wrong, it's just how you say it. Jadi dengan my advocacy for social media, mental health awareness, spreading positivity itu penting banget. So I hope people can be more careful with their words because again, we're representing Indonesia, right? Seharusnya lebih banyak yang support no matter what, right? Indonesia is our country, our nation. I hope everyone can be on my side. Tapi if that's not possible, nggak apa-apa. Aku fokus for the positive aspects. Berarti sekuat itu mental kamu karena kamu merasa tidak terpengaruh dengan hate comment, tapi justru kamu mengambil positifnya apa yang. Tapi ada nggak sih yang pernah menyakitkan hati? Maksudnya, aduh kok gini sih komentarnya gitu?
So far maybe about let's say my catwalk or training, tapi itu maklum juga kan, Oke. because I would say I'm relatively, ya namanya fresh face raw. It's the part that comes with me, right? I have other strengths. I know I'm good in public speaking. I'm Iya, okay in iya, stage iya. presence. I know that I'm an intellectual. Tapi ya mungkin untuk beberapa kategori I still need to work on. And then itu nggak apa-apa. That's why Betul. I've been training. That's the point of a competition, right? Nggak mungkin ada yang sempurna-sempurna banget Setuju. gitu. So right now I'm just focusing on enhancing my strengths and working on my weaknesses gitu. Oke. Yeah. Jadi itu ya komentar netizen tadi kamu jadikan apa ya bahan buat belajar Iya, ya untuk semangat memperbaiki sih. Iya. yang kurang-kurangnya Iya, istilahnya di iya. kamu kan karena nggak ada Iya. yang sempurna juga Iya. anyway gitu. Yeah. Tapi kamu udah sempet research belum atau riset belum soal siapa yang akan nanti jadi saingan-saingan kamu Yeah. di Miss Universe? For sure, I followed a lot of girls recently. Aku terbang ke Singapore actually Okay. untuk menghadiri event Miss Universe Singapore. Jadi the crowning, I was Oh. there and then I got to meet Miss Universe Malaysia. So we got to bond and sebenarnya ini bisa dibilang kompetitor ya. Tapi yang aku mengalami even throughout the competition di Indonesia, I see a lot of people as like my friends, you know, like this is a girls community, this is a girls event, right? Yeah. So aside the competition yang memang kita harus give our best, I know that there's a community yang kita bondnya memang strong banget. Jadi sampai sekarang kita masih kayak tektokan di Instagram, masih sharing with the other contestants gitu sih. So I would say everyone would be my competitor ya. Namanya Miss Universe, ini pasti the best of the best kan gitu. Yang Yeah. memang berlayak untuk mewakili negaranya sendiri kan gitu. Betul. So yeah, I'm actually kind of looking forward to meeting these inspirational women. Oke, berarti Yeah. kamu baru bertemu beberapa gitu ya di Yes. Singapura kemarin Betul. gitu ya. Kalau kamu udah ngecek nih, biasanya kan kita kalau cewek-cewek tuh suka kepo ya di Yeah, social media yeah. gitu. Siapa Yeah. aja nanti yang akan jadi perwakilan dari negaranya masing-masing gitu ya. Itu kamu udah bisa ngeliat belum kira-kira sekarang nih siapa yang akan jadi saingan kamu yang wah ini kayak berat nih negara ini kayaknya berat nih ya. Menurut kamu ada nggak yang akan jadi I mean, we all know that the Asian countries are actually pretty strong in pageantry ya, Yes. gitu. Ada beberapa negara, I don't want to say names actually, Okay. but I know that they've always been big players di pageantry, especially Miss Universe. Yeah. So I will have to up my standard. Like I said, I'm very fresh face, and aku tahu beberapa dari mereka yang memang bisa dibilang lebih senior ya, or maybe Yeah. they've been in the pageantry for several years. So being such a, I would say, newcomer to this, yeah, I just need to give my best and keep up with them. Yeah. Oke, jadi it's okay ya, malah justru kamu bisa belajar ngelihat dari Of mereka course. gitu Kita yang mungkin harus udah analyze kayak, senior-senior, oh, ya. I have to upgrade this, or oh, we have these similarities, ya namanya kompetisi, harus analisis juga kan. Iya, gitu. iya, iya. Target kamu di Miss Universe apa? Seharusnya untuk menang dong, Iya dong, right? harus dong. Kita Yeah, menunggu jawaban itu ya. yeah. Berarti kamu targetnya adalah untuk menang. Yes. Untuk pertama kalinya ya Yeah, membawa crown Miss Universe ke Indonesia Yeah. gitu ya. Tapi ini kan Miss Universe, oke, anggaplah akan terjadi di tahun ini gitu kan. Ya kalau menang kita doakan menang, gitu akan bertugas gitu kan Yeah. nanti untuk Miss Universe. Tapi after itu kamu ada planning apa sih buat hidup kamu Clara after dari After pageant dari ini? competition-nya. Oh, oke. Well, of course, right now, ya aku pegang nama and title untuk mewakili Indonesia, right? So even for the future direction, Okay. aku tetap bakal ya attend events or represent Indonesia. I will be a spokesperson sih, because that has been my cita-cita beberapa tahun ini ya. So after working on my mental health, I realized, wow, I did it. So let me spread it to other people. I want to share my message, share my voice. Dan ini baru beberapa minggu setelah menang, a lot of people are listening to me, right? I mean, you guys, you're listening to me. Yeah, of I have an course. audience here listening to me. Jadi itu udah satu step closer to my dream, to share my voice, to be a spokesperson, an inspiration to younger women. Oke. So even if I don't win amit-amit, I will keep on working on my advocacy. I will keep on working for a purpose. Oke, berarti kamu akan tetap bekerja ya ketujuan kamu ini Yeah. walaupun apapun hasilnya Yeah, nanti yeah, gitu yeah. ya di Miss Universe 2024 ini Yes. gitu ya. Mungkin Clara kamu ada yang mau kamu sampaikan nggak untuk every young girls out there yang saat ini menyaksikan dan mungkin ceritanya sama seperti kamu nggak ada basic di Yeah. pageant atau tapi punya mimpi yang besar? Yeah. Silakan. I mean, a little personal sharing as well. I used to be a very anxious and shy girl growing up. Jadi Okay. pokoknya sifat aku sekarang itu beda banget sama sifat dulu ya. Even people,
after meeting me maybe 10 years now, they say, you're totally different. Nah, itu karena I work on myself. So just because maybe you don't feel that confident now, you're shy, you don't believe that you have the potential to be someone important or to represent something, don't have that mindset. Please just believe that you are worthy, and if you put your mind to it, it takes a lot of work. It takes a lot of work, to be honest. Itu capek ya. Mental health untuk menguatkan itu ya capek. Yeah. Tapi once you get it right and you get the flow, you prioritize yourself, you protect your mindset, yeah, itu you can really achieve anything. Whatever your dreams are, you can actually achieve more than your dreams. So what you have of a vision or goal, you can actually go even higher. Yeah. I did not expect to be where I am today right now, tapi ya kita nggak pernah tahu takdir atau future kita bisa kayak bagaimana ya gitu. So dengan ya self confidence, self love, trust, itu ya it'll bring you to great places. Oke, terima kasih Clara Yeah. tentunya untuk the beautiful words, sepertinya Yeah. yang menginspirasi siapapun ya nanti hopefully yang nonton, dan kita juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia gitu ya pasti untuk support you ya di Miss Universe nanti mewakili Indonesia, dan pasti kita doakan hasil terbaik ya. Clara membawa pulang crown itu Yes. untuk Indonesia, Yeah. amin gitu ya. Dan kamu butuh support apa, dukungan apa dari masyarakat Indonesia mungkin khususnya, ada nggak? Please have faith in me. I'm working my hardest to better myself in any way. Jadi semoga seluruh Indonesia memang bisa support ajang ini, Miss Universe Indonesia, Yes. and support my growth being the title holder ya. So semoga aku juga bisa membuat negara ini, Indonesia, proud ya, bangga gitu. Oke, Yes. thank you so much Thank you Clara, so makasih much. banget untuk waktunya, sharingnya. Kita doakan yang terbaik Yeah. di Miss Universe, good luck ya, pasti Thank kamu you. bisa. Dan untuk semuanya juga ya, pasti bisa ya kalau Yeah. punya mimpi dan serius seperti Clara di sini. Sekali lagi thank you Clara. Thank you so much. Udah Thank you. mampir.